Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kembali kita berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi. Kita sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga segala urusan-urusan dunia dan akhirat kita dilihat dari sudut pandang ajaran Islam dalam rangka untuk mencari petunjuk arah atau kompas kehidupan yang bisa membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang taat terhadap ajaran Islam. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema sholawat nariyah mengandung kemusyrikan, benarkah? Permasalahan ini menjadi isu kontroversial di antara kalangan ulama Islam terkait dengan makna daripada sholawat nariyah. Sholawat yang sudah masyhur ini sudah dikenal umat Islam dunia, terutama khususnya di Indonesia, yang kita sering dengar ya, sering mendengarkan lantunannya yang berbunyi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa istasqil, bisa juga dibaca wa istasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumilam. Dalam hadis tersebut, sebagian kalangan ada satu kelompok yang memponis orang-orang yang mengamalkan sholawat nariyah masuk kategori musyrik karena maknanya mengandung kemusyrikan. Ada 4 lafaz yang menjadi bahan penilaian mereka bahwa sholawat nariyah mengandung kemusyrikan. Lafaz yang pertama yaitu tanhalu bihil uqadu. Terus wa tanfariju bihil kurabu. Kemudian wa tuqda bihil hawaiju. Yang terakhir yang keempat wa tunalu bihir ragaibu. 4 lafaz itu dalam ilmu nahwu masuk dikatakan dengan naat. Itu kata sambung, karena bersambung terhubung dengan isim mausul yaitu alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu dan seterusnya. Yang dipermasalahkan oleh mereka dari sisi tasrifnya atau ilmu dasar shorof ya. Ya, di kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah karya Syekh Maksum bin Ali, Muhammad Maksum bin Ali, di situ ada wazan in fa'ala. Jadi tanhalu itu adalah fi'il mudhari' yang berasal dari kata dari fi'il masdarnya itu in halla. Wazannya adalah in fa'ala. Dalam ilmu sharaf memiliki fungsi li muta'ati fa'ala. Adalah dampak dari perbuatan. Akibat dari sesuatu perbuatan kemudian memiliki dampak. Contohnya seperti kalimat yang berbunyi kasartuz zujajah fan kasaro. Kasartuz zujajah fan kasaro. Aku telah memecahkan kaca, maka pecahlah kaca tersebut. Jadi sebab pecahnya kaca karena ada fa'il. Ada fa'il yang tersembunyi yang kemudian menyebabkan pecahnya kaca tersebut. Jadi tanhalu bil uqadu itu kemudian dimaknai oleh mereka, diterjemahkan dengan terjemahan yang sembrono, kurang tepat ya. Tanhalu bil uqadu itu maknanya, terjemahannya versi yang menganggap sholawat nariyah itu musyrik, mengandung kesyirikan, adalah segala ikatan dan kesulitan akan hilang dengan adanya Nabi Muhammad. Kemudian wa tanfariju bil kurabu, segala musibah akan tersingkap karena adanya Nabi Muhammad. Kemudian wa tuqda bil hawaiju, segala kebutuhan akan terpenuhi karena adanya Nabi Muhammad. Yang terakhir wa tunalu bihir ragaib,
yaitu segala keinginan bisa terkabulkan karena adanya Nabi Muhammad. Nah, 4 lafaz tersebut diterjemahkan oleh mereka, terjemahan versi mereka seperti itu sehingga mereka menyimpulkan bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu diposisikan sejajar dengan Allah karena dianggap bahwa Nabi Muhammad bisa menghilangkan musibah, kesulitan, mengabulkan hajat, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang pada hakikatnya itu adalah hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian mereka memiliki kesimpulan bahwa orang-orang atau pengamal sholawat nariyah itu terjebak kepada kemusyrikan. Tapi mereka tidak kemudian teliti mencermati lafaz tersebut, karena dalam lafaz tersebut ada lafaz bihi tanhalu bihil uqadu. Sebenarnya makna itu artinya bahwa bihi itu Rasul sebagai perantara untuk kemudian menyampaikan hajat-hajat kita, kesulitan kita, segala bentuk musibah yang menimpa diri kita kepada Allah. Ya. Jadi pada hakikatnya fa'ilnya atau pelakunya yang kemudian bisa menghilangkan musibah, kesulitan hidup, memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mengabulkan segala doa-doa dan hajat kita, keinginan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya perantara. Ya memang Rasul itu kan perantara penyambung lidah antara kita dengan Allah. Penyambung lidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, dia perantaranya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, maka kemudian anggapan atau pendapat yang mengatakan bahwa mengamalkan sholawat nariyah itu bisa menggiring kita kepada kemusyrikan adalah kurang tepat, ya. Karena fa'ilnya tadi itu tersembunyi, ya, fa'ilnya tersembunyi, ya. Jadi tanhalu bil uqudu, segala ikatan dan kesulitan. Sebenarnya makna terjemahannya yang tepat, segala ikatan dan kesulitan melalui perantara Nabi Muhammad, melalui kasih sayang Nabi Muhammad itu bisa hilang atas kehendak Allah. Ya, jadi seperti itu terjemahnya yang tepat. Itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan di antara kita. Monggo silakan kalau yang masih menganggap bahwa sholawat nariyah itu mengandung kemusyrikan, silakan. Bagi yang ingin mengamalkan silakan, masing-masing pegang pendapatnya sendiri-sendiri. Yang penting kalau ana al-fakir berprinsip saling menjaga ukhuwah. Yang pasti karena kalau bicara musyrik, syirik itu berbahaya, nggak bisa sembarangan asal ngomong. Karena kita lihat dari sisi bahasa pun 4 lafaz tersebut tidak bermasalah. Ana secara pribadi menganggap itu tidak mengandung kemusyrikan karena sholawat nariyah ini dikarang oleh Syekh Muhammad At-Taji Al-Maghribi dari Maroko yang sanadnya mutasil dan tersebar kepada seluruh ulama, kepada ulama-ulama di belahan dunia, ya. Yang kemudian keilmuannya pun tidak ragukan lagi keluasan ilmunya, dan tidak mungkin mereka tidak memahami makna tauhid, ya. Mungkin itu saja sedikit sharing dari Al-Fakir. Mudah-mudahan permasalahan ini tidak membuat pecah belah umat. Jadi kalau ada perbedaan yang tidak bisa disamakan kemudian disatukan, saling menghargai, ya. Karena yang kita harapkan saat ini fokus kita kepada persatuan umat. Umat bersatu dulu, nggak usah ngomongin perbedaan dulu. Perbedaan itu kembali kepada hujah kita masing-masing, dan nanti biar Allah yang memvonisnya, biar Allah yang memutuskan mana yang hak dan yang batil di yaumil akhir nanti. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jika ada kekeliruan tolong diluruskan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi hasanah, menambah hasanah keilmuan kita, menambah takwa kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Summa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.